Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kurang kencang. Apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua ya. Boleh salam kiri kanannya ucapkan selamat Natal dulu. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal untuk kita semua ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, yang tadi malam ibadah Natal siapa nih? Satu doang. Yang lain berapa? Dua. Yang lain berapa mana berarti tadi malam? Salah berarti kita Pak. Jadi di malam Natal ini kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Berarti kita itu kayak gimana ya? Kita kalau mau memperingati ulang tahun seseorang kan pasti seneng dong gitu ya kan? Nah saya pengen kita semuanya senang di hari Natal ini. Karena hari Natal kan setahun sekali nih, gitu ya kan? Setahun sekali. Jadi jangan sia-siakan bahwasanya kasih setia Tuhan telah menyertai kita dari tahun kemarin sampai sekarang. Coba kali teman-teman ingat perjalanan kita dari tahun kemarin sampai sekarang itu Tuhan cukup luar biasa. Terkadang memang Tuhan nggak langsung kasih apa yang kita mau gitu, tapi Tuhan terkadang dia bilang hold dulu gitu, karena Tuhan tahu kita butuh dia kapan. Terus dan dia tahu kapan waktu yang terbaik dia akan kasih sama kita, dan percaya Tuhan pasti akan kasih. Jadi tetap dalam hadirat Tuhan. Rasakan bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Amin. Tuhan Yesus. Rasakan bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkah-langkahnya kita. Jangan pernah merasa sendiri.
Natal ini tuh jadi Natal yang bermakna di hati kami semua. Amin, amin Tuhan. Tuhan, untuk teman-teman kami yang mungkin di dalam perjalanan, Tuhan berkati mereka dalam perjalanan, tibakan datang dengan selamat Tuhan, supaya kami bisa memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama di hari Natal ini Tuhan Yesus. Kalau teman-teman kami Tuhan mungkin hari ini mereka ada halangan, Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Tuhan, hari ini kami bersorak-sorai, kami mau merayakan hari kelahiran-Mu, kami mau bersuka cita, kami mau tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya akan satu pujian teman saudaraku, dia lahir untuk kami. Saya pengen semuanya kita nggak joget, tepuk tangan aja sebenarnya ya. Saya mau semuanya tepuk tangan, oke? Amin. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus seorang kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus Juru selamat dunia. firman Allah. Dia Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yaitu siapa? Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Teman, boleh saya persilakan untuk duduk. Sebelum kita masuk ke lagu jemaat yang ketiga, tapi saya tadi rindu ya ada persembahan dari teman-teman GMI. Boleh dipersiapkan teman-teman GMI yang mau persembahkan lagu untuk Natal hari ini. Yuk beri pembelian
tangan dulu untuk teman-teman GMI. Jangan nangis ya, bawa Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kami dari keluarga GMI akan membawakan sebuah lagu untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera yang kemarin mengalami bencana banjir beberapa waktu yang lalu. Mari kita doakan supaya saudara-saudara kita cepat pulih dan mereka tetap dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
luar biasa pujiannya. Mungkin tadi yang tidak mengerti Kan kamu boleh videonya dari sini. translate di bawah ini translatannya. Jadi saya juga nggak expert gitu kan, tadi lagunya lagu apa gitu ya. Ternyata itu salah satu lagu kesenangan saya sebenarnya. Luar biasa. Jadi kita masuk lagi dari Tuhan, kita akan sebelum kita masuk ke dalam Tuhan, kita satu pujian lagi. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau
Shalom. Terima kasih untuk teman-teman di Generation Worship. Apa kabar saudara? Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, hari ini 25 Desember kita memperingati kelahiran Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap peristiwa itu pasti ada tandanya. Betul nggak saudara? Ya, ada tandanya yang kita bisa perhatikan. Kita akan belajar hari ini tentang tanda Natal. Ya, ada tanda-tanda Natal. Kalau 17-an tandanya apa saudara? Bendera merah putih, ya kan? Banner di mana-mana. Kemudian tandanya lagi 17-an apa? Ada lomba-lomba, ya kan? Ada lomba-lomba. Terus apa lagi? Ada upacara, yaitu tanda-tanda dari Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanda Natal apa saudara? Oh Natal, apa lagi? Hah? Baju Natal, apa lagi? Kado, iya. Ya, saya bersyukur karena gereja kita adalah gereja yang sangat toleran. Kenapa sangat toleran? Saya melihat di sini ada bintang, ada bulan. Baru kali ini Natalan ada bulan sabit. Saudara tahu bintang dan bulan itu lambang di mana? Ya, berarti kita toleran kan? Kita nggak takut dengan tanda-tanda ini. Kalau mereka kadang-kadang takut sama salib, kita nggak takut. Kita bersahabat dengan mereka. Ya, ada begitu banyak tanda-tanda Natal. Alkitab juga ngomong loh saudara. Alkitab bicara tentang tanda-tanda Natal. Ya. Coba kita akan lihat di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Kita baca ayat ini sudah tampil di layar, ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi Alkitab nyebut ada tanda-tanda Natal, dan tanda-tanda Natal menurut Alkitab bukan pohon Natal, betul? Coba cek. Ada nggak pohon Natal, door prize, konsumsi? Nggak ada, iya kan? Semua yang kita pajang, semua yang hadir di acara Natal kita itu hanya bagian dari sebuah celebration, hanya sebagian dari sebuah perayaan. Dan perayaan itu bagian dari budaya manusia, bagian dari tradisi. Ya, saudara bisa googling nanti setelah ini, bisa ChatGPT cari tahu asal mulanya kenapa pohon Natal. Pohon Natal kok pohon cemara, bukan pohon pisang, atau bukan pohon duren. Ya, kalau pohon duren nggak konsen di ibadah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tanda-tanda Natal itu bukan yang sifatnya fisik, bukan yang kelihatan yang hari-hari kita lihat, yang biasa dipajang di gereja-gereja atau di mall-mall. Ya, tapi jelas di situ dikatakan, dan inilah tandanya bagimu. Ya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saya mencatat ada 3 tanda di sini. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, seorang bayi. Jadi tandanya Natal itu seorang bayi. Bayinya siapa? Bukan bayi yang hilang atau ditinggalkan oleh ibunya. Ya. Tapi bayi yang di sini berbicara soal inti dari iman Kristen, yaitu Allah yang datang menjadi manusia. Allah yang datang menjadi manusia. Allah tidak datang sebagai raja yang agung atau pahlawan yang gagah perkasa, enggak. Tetapi dia memilih, ya, datang sebagai bayi. Lucu ya? Konsepnya orang tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Allah, tentang dewa itu sakti, gagah perkasa, agung. Ya, seperti pahlawan dengan semarak kehebatannya. Tetapi Allah yang hadir di hari Natal justru dia datang sebagai bayi. Sebagai bayi. Bayi ini lambang apa sih? Bayi itu lambang ketidakberdayaan, betul nggak? Seorang bayi sangat tergantung sama ibunya. Walaupun dikasih susu formula, tetap dia akan tergantung sama
ibunya. Ya. Bayi akan sangat tergantung sama ibunya. Anak siapapun, bayi siapapun, bayi presiden pun akan tergantung sama ibunya. Bayi jenderal, ya namanya bayi jenderal, tapi akan tergantung sama ibunya. Kenapa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat itu mau datang menjumpai manusia sebagai bayi? Apa artinya ini, saudara? Apa artinya? Ini yang harus kita renungkan di hari Natal ini. Ya. Yesus datang sebagai bayi, tentu punya tujuan. Kenapa? Ya, yang pertama supaya manusia nggak takut mendekat. Kalau Allah datang sebagai jenderal yang di sininya banyak bintang-bintang, ya kan? Kalau jenderal kan banyak tanda-tanda penghargaan. Manusia udah kader duluan, betul nggak? Udah takut duluan. Sehingga boro-boro mau datang hanya lihat dari jauh. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu Allah itu bersama-sama dengan kita. Ya. Dan dia telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Yesus datang sebagai bayi supaya manusia bisa dekat, bisa datang mendekat. Karena tujuannya Allah turun ke dunia untuk mengurusi manusia, bukan untuk mengurusi alam semesta. Alam semesta sudah berjalan dengan sistemnya sendiri. Matahari akan selalu bangun pagi-pagi muncul dari timur, gak akan mungkin muncul dari utara. Alam semesta sudah ada sistemnya dan Allah sudah bikin sistemnya. Hanya manusia ini yang jadi fokus perhatian. Hanya manusia ini yang membuat hati Bapa di surga gak bisa tenang di surga. Aku harus datangi. Aku harus datangi karena aku mengasihi, karena aku tidak mau kehilangan yang namanya manusia ini. Besar kasihnya buat kita. Kalau dia datang, kembali saya katakan, kalau dia datang dalam segala kemegahannya, dalam segala kedahsyatannya, kita takut. Kita sama petir aja berapa banyak yang kalau bunyi petir soal menyut pada takut, tutup telinga, wah, gitu kan, histeris. Ya, itu baru begitu. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, Allah datang, suaranya menggelegar, wah, bisa mati berdiri manusia, nggak berani dekat. Karena itu dia menampilkan dirinya sebagai bayi. Ini loh, lihat aku sama dengan kamu. Ya, aku sama. Ya. Selanjutnya, saudara. Ya. Yesus datang sebagai bayi supaya Yesus yang adalah Allah itu bisa merasakan penderitaan manusia. Bukan cuma melihat, tapi tahu rasanya. Sebab itu kehidupan Tuhan Yesus kalau membaca di dalam kitab Injil, saudara akan melihat Yesus bisa capek kan? Hingga waktu di perahu itu dia ketiduran di belakang, kecapean. Jadi kalau saudara capek, Tuhan tahu capekmu, karena dia pernah jadi manusia. Dia pernah lapar, dia lapar. Ya kalau sekarang tadi belum sarapan, tenang, sebentar ada makanan. Sabar ya, sabar. Sudah kan dikasih itu, Tuhan tahu lapar seperti apa. Tuhan tahu apa yang kita alami. Ketika kita diremehkan orang, Yesus pernah diremehkan loh, betul? Siapa dia? Cuma anak tukang kayu doang loh. Berapa banyak kita bisa sering diremehkan. Tuhan juga alami. Ya. Saudara mungkin gak dipercaya orang, dan Tuhan juga gak, Tuhan Yesus juga gak dipercaya. Atau lebih ngeri lagi, berapa banyak saudara yang pernah dihianati orang. Tuhan alami dihianati oleh orang yang terdekat dengan dia. Jadi nggak ada alasan kita berkata saya paling menderita di dunia. Oke? Kenapa? Tuhan Yesus ngalami. Bahkan dia mengalami yang lebih daripada kita alami. Saudara belum disalibkan, belum sampai mati. Saudara yang dikasih Tuhan, dia harus jadi manusia supaya dia bisa merasakan penderitaan sebagai manusia. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, siapa? Tuhan Yesus, ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan.
kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita. Yesus sama seperti kita. Ya. Dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini bedanya. Ini bedanya. Ketika Tuhan Yesus diremehkan, ketika Tuhan Yesus tidak dipercaya, dia tidak marah. Halo, bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan Yesus tidak dihargai, dia tidak ngambek. Dia it's okay. Dia tidak berbuat dosa. Bahkan ketika dia dihianati, dia tidak membalas pengkhianatan itu. Tapi berapa banyak kita bilang, gue juga bisa. Emang gue aja yang bisa begitu. Tunggu aja pembalasan gue. Manusia kan seringkali gitu kan. Inilah bedanya kita dengan dia. Tapi kebenarannya dia datang sebagai bayi adalah dia bisa merasakan penderitaan. Bilang sama saudaranya, dia tahu apa yang lu rasakan. Dia tahu apa yang kamu alami karena dia merasakan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Selanjutnya, ya, dia datang sebagai bayi supaya keselamatan itu menjadi relasional, bukan doktrinal, bukan hanya ritual. Keselamatan di dalam Kristus itu bukan ritual, tapi relasi, hubungan. Kenapa Allah harus jadi manusia? Supaya dia bisa berhubungan dengan manusia. Kalau dia tetap tinggal di surga, manusia tidak bisa datang kepada Allah. Terlalu suci, terlalu kudus. Sedangkan takdirnya manusia, kondisinya manusia penuh dosa, penuh kesalahan. Karena itu Allah yang harus turun datangi manusia. Tergantung manusia mau nyambut duluan tangan Allah atau tidak. Nah, ini contoh. Saya nggak janjian sama Pak Joko. Tapi inilah contoh yang terjadi ketika Allah mengulurkan tangannya dalam bentuk kasih karunia. Maukah kau diselamatkan? Tidak terulur. Tapi ada manusia lain yang terulur. Bisa paham saudara? Saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Yohanes 11 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa? Bukan menerima kado, bukan menerima nasi kotak, bukan. Menerima Tuhan Yesus. Menerima itu artinya percaya, mengakui. Ya, dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ada satu hubungan yang tadinya berjauhan, sekarang hubungannya Bapa dan anak. Sebab itu Tuhan waktu mengajar doa dia katakan apa? Bapa kami. Ya, mantan Presiden Indonesia Gus Dur ngerti hal ini, saudara. Dalam satu jobnya dia bilang, yang paling dekat dengan Tuhan itu orang Kristen. Kenapa? Panggil Tuhannya Bapa. Orang Hindu agak dekat sih, manggilnya Om. Om Swastiastu gitu kan. Panggilnya Om kan. Kata Gus Dur. Tapi kalau yang satu yang lambangnya ini sama ini jauh, harus pakai toa. Harus pakai speaker. Jauh banget. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan ingin dekat dengan kita. Amin. Bilang sama saudaranya, Tuhan mau dekat dengan kamu. Jangan jauh-jauh. Jangan suka pergi jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan ingin dekat. Sampai terjadilah Natal, saudara. Natal ini adalah kerinduan hati Allah yang ingin dekat dengan manusia. Sehingga dia harus lahir sebagai bayi, enggak sebagai jenderal. Dia mengikuti siklus hidup manusia. Siapa di sini yang lahir tiba-tiba langsung 10 tahun? Ada? Enggak ada. Ya. Ada. Superman pun ceritanya lahir dari bayi dulu. Ya kan? Dia mau menyamakan dirinya dengan kita, makanya dia lahir dari bayi. Dia dilahirkan, ada tanda lahirnya. Keren banget. Jadi tanda yang pertama, seorang bayi ini menunjukkan betapa Tuhan ingin dekat dengan kita. Tahu nggak saudara, Tuhan itu ingin banget dekat dengan kita. Kita kadang-kadang terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk dengan segala urusan kita.
Sehingga satu hari 5 atau 10 menit datang di kaki Tuhan aja kadang-kadang gak sempat. Bilangnya apa? Aku sih. Saudara pikir gak Tuhan sesibuk apa? Ngurus dunia semua. Tapi selalu dia punya waktu buat kita. Dia mau hadir dalam hidup kita. Oke. Sekarang kita lihat ada yang kedua. Ya, masuk ke sini dulu saudara. Contohnya, dia hadir, dia mau dekat dengan kita, bukan cuma mau dekat diam aja, tapi dia datang dekat untuk menolong kita. Saya kasih contoh seorang ayah yang mengajar anaknya naik sepeda. Para ayah sini pernah ya ngajari anaknya naik sepeda? Gimana kalau ngajari? Dibeliin sepeda, udah sana jalan, gitu nggak? Gimana Bapak Ibu? Enggak kan? Diapain? Dituntun, dipegangin kan? Dipegangin, kalau jatuh, ayo bangun, nggak apa-apa, nggak sakit itu, sedikit kamu kan laki-laki, kalau anak laki-laki, kalau anaknya perempuan juga dibilang gitu, nggak dibilang kamu laki-laki kan, kamu perempuan harus kuat, ayo berdiri lagi jalan. Seperti itu yang Tuhan lakukan buat kita semua. Ketika dia terjatuh, dia nggak marah, ngapain jatuh, ngapain gitu aja nggak bisa, enggak. Tapi dia turun, dia tersenyum, ayo nak bangun lagi, ayo nak. Lakukan lagi, kamu pasti bisa. Udah kasihnya begitu dahsyat begitu. Karena itu saudara, jangan hanya mengenal Yesus secara doktrin. Oh ya, Yesus lahir di kandang domba. Dia diletakkan di palungan, di Bethlehem. Lalu dengar cerita-ceritanya ada orang maju, bawa emas, menyadap, bawa ini, bawa itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mari kenal Yesus secara pribadi. Bukan hanya dari cerita-cerita Natal. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara punya pengalaman, saudara kenal dekat, kenal secara pribadi, saudara punya akses untuk ketemu dia. Betul? Siapa di sini kenal dengan Pak Prabowo? Ya, kita nggak kenal, cuma hanya tahu dia itu presiden. Betul. Kita tahu dia itu mantan menantunya Pak Harto. Kita cuma tahu, kenal nggak? Kenal? Ada yang kenal? Kalau ada yang kenal, saya mau minta nomor handphonenya. Iya kan? Kalau kenal kan minimal nomor handphone dia punya, betul nggak? Iya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan hanya kita kenal Tuhan hanya dari cerita-cerita, hanya dari pembacaan Alkitab kita. Kita harus kenal, punya akses pribadi. Kalau orang punya akses pribadi itu enak, saudara. Kalau orang punya akses pribadi itu enak. Ya. Waktu saya di Kalimantan, saya punya akses pribadi dengan Pak Bupati. Saya bisa datang ketemu beliau lebih mudah dari orang-orang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari miliki akses pribadi kita dengan Tuhan. Caranya gimana? Dekat dengan Tuhan. Siapa orang yang dekat dengan Tuhan? Ya. Bagaimana saya supaya dekat dengan Om Opi? Gimana caranya? Ya harus sering ketemu, betul dong. Sesekali nginep di rumahnya, jadi bisa dekat. Tapi kalau ketemunya setahun sekali bisa dekat nggak? Banyak kali orang Kristen mau dekat sama Tuhan, tapi ketemu sama Tuhannya setahun sekali. Mereka pasti tahu apa arti hubungan saya. Mari sering-seringlah mendekat sama Tuhan, sering-seringlah datang sama Tuhan, supaya saudara punya akses. Saudara, yang kedua, jangan ragu datang kepadanya, karena dia ngerti pergumulan kita. Sesulit apapun kehidupan yang kau alami hari-hari ini, jangan ragu datang. Dia tahu. Dia nggak akan bilang. Kalau kita datangnya sama teman, atau kita curhatnya di Facebook, curhatnya di status, orang bilang lebay lu, gitu aja lebay. Dan kalau kan saya lihat orang statusnya ya, makan cuma sama telur aja di foto, cuma ini saja gitu. Ya orang yang lihat itu dua, ada yang aduh kasihan, ada yang lebay. Lu penting sama telur, gua pakai kecapnya doang. Tapi ketika kita curhat sama Tuhan gimana? Dia ngerti, dia nggak bilang lebay sama kita. Dia cuma bilang iya, aku juga pernah. Aku pernah mengalami kurang makan, sehingga aku suruh murid-muridku mancing supaya dapat. Dia mengalami semua yang kita alami.
Ya, dia mengalami apapun yang kita alami, bahkan dia mengalami yang tidak pernah kita alami. Oke, selanjutnya yang kedua dikatakan dalam ayat 12, seorang bayi dibungkus dengan lampin, ya, dibungkus dengan lampin, ya, bukan dibungkus daun pisang. Yang dibungkus daun pisang itu apa? Lemper. Jadi dia dibungkus dengan lampin. Lampin itu apa? Ya kan? Lampin itu apa? Lampin itu kain biasa yang murah, teksturnya agak kasar, ya. Ini tanda kesederhanaan. Ya. Tanda kesederhanaan. Tapi juga tanda awal dari penderitaan. Coba kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Ketika dia lahir, dia dibungkus lampin. Ketika dia wafat, dia dibungkus kafan. Tidak ada pakaian kemegahan, tidak ada pakaian yang mewah, tidak ada tanda-tanda jasa. Padahal dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang turun ke dunia jadi manusia. Dia lepaskan itu. Ya, sebab itu Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, dia telah mengosongkan dirinya. Dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang manusia sama dengan kita. Ibu Gembala minggu lalu sempat singgung tentang mengosongkan diri. Di sini ada air. Saya nggak bisa isi air ini dengan kopi. Kenapa? Masih ada? Masih penuh. Caranya gimana? Kosongin dulu. Diminum dulu, baru dituang lagi pakai kopi. Baru gelas ini penuh dengan kopi. Kadang-kala kita pingin punya pikiran dan perasaan Allah, tapi dalam diri kita nggak mau dikosongin. Ego kita nggak mau dikosongin. Emosian kita nggak mau dikosongin. Ya nggak bisa, nggak cocok. Kosongkan dulu, lepaskan dulu manusia lama itu. Terima yang baru dari Tuhan. Saudara, Kristus mengosongkan diri. Dia tidak memakai kuasanya, kehebatannya, dan dahsyatannya sebagai Allah. Tapi ketika dia jadi manusia, dia benar-benar sama dengan saudara dan saya. Kalau dicubit, saudara, lampin. Ya. Lampin ini luar biasa. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 9. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Perhatikan ayat ini, saudara. Di bagian ini, Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, Ia oleh karena kamu menjadi. Dia pakai lampin karena apa? Bilang sama saudara, kamu. Ya, lampin itu kain yang murah, miskin, gak pakai selimut yang tebal. Padahal lahirnya di kandang domba. Dia menjadi miskin karena siapa? Bilang karena saya. Karena saya dia menjadi miskin. Jelas ayat ini katakan ya. Ya. Oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya. Betul, Ia kaya? Iya yang punya langit bumi dan isinya. Dia Allah. Tapi Dia mau jadi miskin karena kita. Tujuannya apa? Supaya kamu menjadi bilang, supaya saya kaya, dia jadi miskin. Ada orang yang mau bikin begitu? Ya. Supaya Pak Rudi kaya, semua harta saya jual, saya kasih dia. Ada orang begitu? Nanti dulu. Yang ada, kalau bisa lo miskin, gua kaya. Tapi Tuhan kebalik. Tuhan mau kita anak-anaknya jadi kaya. Dia rela miskin. Ya, semiskin-miskinnya kita orang Indonesia, gak ada yang lahir di kandang kan? Ada yang lahir di kandang? Coba nanti, ya, yang seusia saya ke atas gitu, cek kartu lahirnya, tanggal lahirnya lahir di kandang bukan? Kalau anak kita kan kita tahu lahir di mana. Kalau saya lahir di mana kan harus lihat dulu kan. Saudara yang dikasih Tuhan.
Dia mau mengambil jalan itu. Tujuannya supaya kita beroleh kasih karunia, beroleh kekayaan kasih karunia. Saudara, Natal itu tidak terpisahkan dari salib. Ya. Jadi hari-hari raya di dalam kekristenan itu nyambung. Ya, hari-hari raya dalam kekristenan itu nyambung. Natal kemudian Jumat Agung itu ada kaitannya, ada runtutan ceritanya. Ya, Natal itu nyambung dengan Paskah. Natal adalah awal perjalanan menuju salib. Karena kalau Yesus turun ke dunia tidak menjadi manusia, dia turun sebagai Allah, nggak bisa disalib, mana mampu. Tentara Romawi nangkap dia kalau dia datang sebagai Allah dalam segala kemahakuasanya. Baru datang udah mental, seperti di film-film itu, ya kan? Film-film zaman dulu, bum, keluar cahaya gitu kan. Dia harus lepaskan itu semua supaya dia bisa naik ke atas kayu salib. Jadi tanda lampin itu bicara soal tanda penderitaan, kerelaan yang menderita untuk saudara dan saya. Ya. Hadiah yang paling berharga itu bukan yang mahal, bukan yang mahal secara nilainya, tetapi hadiah yang paling berharga adalah hadiah yang mengorbankan diri. Bisa mengerti saudara? Saya tanya, kalau sebutlah nama konglomerat Indonesia yang punya BCA, siapa? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Rudi Manurung. Rudinya sama, belakangnya beda. Ya, kalau yang punya BCA kasih saudara mobil, ya buat dia mah mobil mah recehan, betul nggak? Betul. Ya. Tapi kalau Pak Rudi Manurung kasih saya mobil, itu berharga banget. Mimpi, Pak. Karena apa? Ya karena beliau sama yang punya BCA kan berbeda. Jadi hadiah itu jangan dilihat dari nilainya, tapi dari si pemberinya bagaimana. Ya. Saya pernah nangis karena saya dikasih satu kantong beras, mungkin cuma 2 liter. Kenapa? Yang ngasih saya itu emak-emak. Bukan emak-emaknya sih yang jadi masalah, tapi perjuangan dia nganterin beras itu ke rumah. Dia harus jalan kaki 4 jam ke rumah saya untuk nganterin sekantong beras yang cuma 2 liter itu. Buat saya beras itu berharga, bukan karena 2 liternya, tapi karena 4 jam perjalanannya dia. Orang nenek-nenek harus jalannya bukan jalan di seberang. Kalau jalan di seberang 2 jam, 3 jam, 4 jam juga senang, seharian juga senang, muter-muter air kan senang. Ini jalan naik turun bukit di hutan Kalimantan hanya untuk kasih. Kalau di Kalimantan itu kita dipanggilnya Om, bukan Bapak. Om, baru panen ini. Wah, saya terima, saya nangis. Kenapa? Saya tahu pengorbanannya dia. Sekali lagi, bukan nilai berasnya, tapi lihat bagaimana dia memberikan buat saya. Saudara perhatikan yang dia lakukan. Dia sudah lepaskan segala kekuasaannya. Dia jadi manusia, lahir di kandang domba, menjadi bayi yang tergantung dengan Ibu Maria, dibungkus lampin. Saudara, Natal bukan soal berapa besar anggarannya, tapi seberapa besar kasih dan pengorbanannya. Natal bukan seberapa besar door prize yang saudara terima. Beberapa yang karena saudara komen di Facebook saya, mantap Pak, dapat door prize TV. Ya, memang dalam satu acara Natal yang diadakan ASN Pemda, saya dapat door prize TV 22 ini. Berharga nggak saudara? Ya, senang sih senang. Tapi begitu sampai rumah, begitu dibuka TV-nya rusak. LCD-nya geser. Itu saya bawa ke gereja tuh, saya mau tukar ke tokonya. Ya. Buat saya nggak ada masalah, karena buat saya door prize itu hanya seru-seruan Natalnya aja. Ya kan? Sekalipun nggak bisa diperbaiki, ya saya nggak perlu marah-marah, ya kan? Saya nggak mau bayar apa-apa untuk itu. Saya santai, saya happy. Dan saudara dikasih Tuhan sekali lagi, Natal itu bukan seberapa mewahnya. Ya. Wah, sedih hari ini. GPT Natalnya cuma di gereja sempit lagi, aduh saya di tangga lagi.
Sekali lagi saudara, Natal bukan pemberian acara, tapi Natal kita harus melihat betapa kasih dan pengorbanan Kristus buat saya dan saudara. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Kalau itu yang menjadi dasar kita merayakan Natal, dapat doorpress, dapat doorpress, aji urus, nggak urusan. Ya, karena di tempat lain banyak yang berantem hanya karena doorpress. Dia baru datang mau dapat doorpress, saya enggak. Ribut. Tapi kalau kita datang merayakan Natal dengan satu pemikiran, pengorbanannya, kasihnya luar biasa, itulah hadiah terbesar buat saya dan saudara. Amin. Jadi apa kado Natalnya? Tuhan Yesus yang lahir sebagai bayi. Itu kado Natal terbesar buat kita. Ya, mari belajar untuk memberi, mengampuni dan melayani. Oke, next yang ketiga, palungan. Bayi dibungkus lapin, dia terbaring di dalam palungan. Apa artinya palungan? Tadi pujian terakhir katakan seperti palungan. Terus apa? Ya, apa itu palungan? Palungan itu tempat makan ternak. Tempat yang hina, tempatnya kotor. Kalau tempat makan saudara dan saya habis dipakai makan pasti dicuci. Minimal besoknya lah kalau kagak sempat malam nyuci. Kalau agak susah-susah nyucinya, besoknya pasti dicuci. Tapi kalau palungan, tempat makan kamu, tempat makan domba, pernah dicuci gak kira-kira? Apa sih pernah pelihara domba atau ternak? Pernah pelihara sapi, ya agak beda jauh loh begitu. Gak pernah dicuci. Saudara dikasih Tuhan. Tapi di situ dia dibaringkan. Yesus Sang Allah yang Maha Kuasa itu dibaringkan di palungan. Apa artinya, saudara? Lukas 19 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2-3. Sebab Anak Manusia datang untuk melayani dan menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan Tuhan datang ke dunia, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang apa yang hilang? Yang hilang apa yang hilang? Yang hilang nggak perlu dicari. Hati-hati ya. Yang healing kalau kelamaan healing jadi hilang. Minggu ini healing ke puncak, minggu depan hilang, healing ke sini, healing, lama-lama hilang sudah. Tuhan cari juga yang healing. Kemarin saya mengikuti satu perayaan Natal di tempat Bapak Pendeta Martin Stefanus yang foto waktu Natal. Temanya ini sudah mencari dan menyelamatkan yang healing. Iya. Ternyata yang healing juga perlu dicari. Seperti saya selalu katakan, kadang-kala kalau kita healing pulang-pulang pusing. Kenapa? Over budget. Apalagi healingnya pakai peleter kan. Datang tagihan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, healing yang utama itu duduk di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Akan ada kesembuhan buat jiwa kita, buat pikiran kita yang buntu. Kalau kita healing di dunia ini, mencari kesembuhan di dunia, bisa sembuh, tambah pusing, lama-lama hilang. Oke, ada undangan ternyata dari Tuhan. Kita baca undangan ini 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Ada undangan buat siapa? Yang letih, lesu dan berbeban berat. Orang healing kenapa? Karena letih, lesu dan berbeban berat. Penat, capek, bosan, ya kan? Itu kan kategori berbeban berat. Tuhan undang. Tuhan undang, mari kepadaku. Saudara kalau dapat undangan, minggu lalu saya bingung. Selesai kemarin saya minggu lalu kan nggak bersama dengan saudara, saya melayani di gereja GBT Kristus Gembala Pademangan, Jakarta Utara. Selesai itu saya harus pulang. Kenapa? Ada 2 undangan. Yang satu 3 rumah dari saya, yang satu Pak Ustadz. Pak Ustadz undang pendeta. Keren kan saudara? Makanya saya nggak alergi dengan lalu sorenya saya dapat undangan lagi ke tempat Pak Martin. Kalau ada undangan itu berarti apa? Kalau saudara diundang artinya apa? Saudara dihargai, betul nggak? Kalau saudara diundang itu tandanya saudara dihargai. Perhatikan Tuhan Yesus begitu menghargai saudara. Di
Bilang sama sebelahnya, Tuhan menghargai kamu. Makanya datang tuh undang. Datang tuh undangannya Tuhan. Jangan lewatkan undangannya Tuhan. Menunya keren. Ya, menunya bukan prasmanan, menunya bukan babi kecap. Ya. Menunya bukan ayam panggang, menunya apa? Kelegaan. Itu di Iron Wall segitu gede ya, katanya terbesar di Asia Tenggara, kagak ada cari kelegaan di situ. Lega lapangannya doang, tapi kelegaan buat jiwa kita gak dapat di situ. Yang ada begitu situ tambah pusing saudara. Kenapa? Pingin ini, begitu gesek. Mohon maaf, saldo tidak cukup. Mohon maaf, kartu kredit over limit. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih undangan karena Tuhan menghargai kita. Katakan amin. Dia menghargai saudara dan saya. Dan dia sediakan menunya keren banget, kelegaan. Gak bisa dunia kasih kelegaan sama kita. Ya. Orang yang rumahnya gede, bangunannya 500 meter persegi, halamannya 2000 meter persegi, belum tentu hidupnya dalam kelegaan. Masih tetap sesak kepalanya, banyak pikiran. Ada undangan buat healing, amin. Ya. Datang kepada Tuhan, maka kamu akan dapat kelegaan. Selanjutnya, ini yang keren banget, Roma 5:18, kita baca sama-sama 2-3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Buat saya ini ayat keren banget. Kenapa dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan dengan kasih berkat, bukan dengan kasih sehat, tapi Dia kasih nyawa putranya. Dia menunjukkan kasih-Nya dengan memberi, karena Yesus mati buat kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, karena Kristus telah mati untuk kita kapan? Ketika kita masih berdosa. Bukan ketika saudara sudah hidup kudus, bukan ketika saudara sudah melayani, bukan ketika saudara sudah taat setia sama Tuhan, bukan ketika saudara sudah rajin bayar perpuluhan. No. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa aja Dia mau mati loh saudara. Apalagi sekarang kita sudah meninggalkan dosa, apapun Dia akan lakukan buat kita. Perhatikan, ketika kita masih berdosa, Dia mau mati buat kita. Apalagi kalau sudah kita tinggalkan dosa. Apa yang enggak? Seolah-olah Tuhan Yesus bilang gini, apa sih yang gak gua lakuin buat lu? Apa sih yang enggak buat lu? Itu yang Tuhan Yesus bilang. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus diparingkan di palungan karena memang tidak ada manusia yang terlalu hina bagi kasih Tuhan. Tidak ada manusia yang terlalu hina. Mungkin saudara berkata, saya sudah lama gak ke gereja, saya malu ada ke gereja. No. Undangan itu masih berlaku sampai hari ini. Amin. Katakan sama teman-temanmu yang masih pada healing, ya, yang masih gak mau atau belum terima undangan dari Tuhan, undangannya masih berlaku sampai hari ini. Walaupun Natal LGBT udah kelar, tapi undangan untuk menerima kelegaan masih berlaku. Yang kedua, keselamatan tersedia bagi semua lapisan masyarakat. Keselamatan dari Tuhan Yesus bukan untuk kalangan sendiri. Kalau untuk kalangan sendiri itu, kalau KKR itu ada tulisan untuk kalangan sendiri. Kadang-kadang saya bingung sama panitia yang tulis begitu. KKR target 1000 jiwa, tapi undangannya, spanduknya tulis untuk kalangan sendiri. Ya sedikit yang datang. Harusnya kalau mau banyak yang datang gimana tulisannya? Untuk semua orang. Untuk semua orang. Karena Kristus mati untuk semua orang. Ketika semua orang termasuk saya masih berdosa, Dia mau mati. Jadi datang kepada Tuhan, jangan tunggu hidupmu suci dulu, gak bakal suci. Justru dengan ketika datang kepada Kristus, Dia berikan kelegaan. Kita udah lega, terbebas dari pikiran, terbebas dari letih lesu. Karena beban dunia ini sebetulnya membebani hidup kita tuh apa sih saudara? Ya. Hukum fisika mengatakan tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi semakin gayamu banyak, maka tekanannya makin besar. Makanya kata mbah saya bilang ojo kakek gaya nih.
Jangan kebanyakan bergaya supaya hidupku bebas dari tekanan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. 3 tanda ini, ya, kita harus sikapi. Jangan merasa tidak layak datang kepada Tuhan kalau sudah lama healing. Kalau sudah lama healing, gak pernah datang ke gereja, jangan pernah malu datang ke Tuhan. Tuhan masih terima kita. Ya. Jangan merasa diri paling benar di hadapan Tuhan. Karena sebetulnya hati kita, hidup kita itu kayak palung kan, gak pernah dibersihin. Ya. Pikiran kita kadang-kadang kita lupa bersihin. Ya. Hati kita lebih lagi, numpuk tuh di situ sampah. Kalau di CT scan mungkin, wah, setumpuk kesalahan orang yang ada dalam hati kita. Kita masih simpan bertahun-tahun, ada filenya. Ini tahun 2000, tahun 2001, ada kesalahan. Kalau ini kesalahan Pak Pendeta paling banyak, paling diingat ya. Wah, Pak Pendeta nyalami saya sambil melengos, itu diingat kadang-kadang sama jemaat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya jangan merasa diri paling benar di hadapan Tuhan. Kita tampil apa adanya Tuhan. Aku memang masih emosional Tuhan di tahun 2020. 2025 ini aku banyak gagal Tuhan dalam jadi orang sabar. Tuhan tolong perbaiki hidup. Itu sikap yang benar mengakhiri tahun ini. Saudara, dan selalu saya katakan gereja dipanggil untuk merangkul yang sakit, yang lemah, yang miskin, dan yang tersingkir. Kita semua dipanggil untuk itu. Sebab itu tema kita masih ada tuh di belakang apa? Datang untuk melayani. Tahun 2026 kita mau lebih lagi melayani. Amin. Melayani bukan berarti yang di sini tadi. Saya sudah pernah sampaikan, saya mulai pelayanan dari apa? Bersihin WC gereja. Bersihin WC gereja. Jenis pelayanan yang nggak pernah orang tahu. Karena kalau bersihin WC gereja sebelum jemaat datang, betul nggak? Karena kalau jemaat datang udah banyak yang pakai. Kasihan mereka kebelet, saya masih mau saya di dalam. Jadi saya datang pagi-pagi jam 5, saya mau WC dulu supaya apa? Supaya orang datang sudah bersih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau lebih lagi melayani Tuhan 2026. Siapa yang mau melayani 2026? Tidak harus ada di sini, dimanapun. Ya. Karena gereja dipanggil untuk merangkul yang sakit. Berapa banyak orang yang sakit? Banyak yang sakit. Bukan hanya sakit fisik. Sakit fisik itu urusannya Mbak Yefta. Kita sakit-sakit yang lain, betul nggak? Sakit hati, banyak kan? Ya, sakit hati, ya kan? Sakit dompet. Ya, yang lemah iman. Ya, kita dipanggil untuk melayani mereka. Yang miskin, kita layani. Yang tersingkir, banyak orang-orang yang sebetulnya anak Tuhan tapi tersingkir. Dan saya selalu katakan gereja bukan showroom. Katakan gereja bukan showroom, tapi gereja bengkel. Jadi kalau saudara merasa dirimu sempurna, ini bukan tempatmu. Kalau saudara merasa dirimu sudah benar, sudah baik, sudah kudus, sudah suci, saya katakan ini bukan tempatmu. Kamu salah tempat ada di sini. Di sini bengkel, banyak yang rusak. Amin. Bila maksud baik gua sadar gua rusak. Kok perlu diperbaiki. Yuk sama-sama jadi baik di tempat ini. Amin. Biar semangat ini yang kita bawa masuk 2026. Ya, semangat mau diperbaiki, semangat untuk dipulihkan, kita bawa untuk masuk tahun 2026. Oke, selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan. Gak lama lagi, saya tahu kampung tengah sudah mulai memanggil-manggil. Ya, jadi 3 tanda Natal mengajak kita. Yang pertama, bayi, mari datang kepada Tuhan, mari dekat sama Tuhan. Karena Dia yang mau dekat sama, Dia punya kerinduan dekat sama kita. Jangan sampai Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tuhan mau dekat, kitanya jauh. Tuhan mau dekat, mari kita mau tanggapi panggilannya. Kita juga mau dekat. Bilang sama Tuhan, Tuhan 2026 aku mau lebih dekat sama Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Tahun 2026 aku mau lebih dekat sama Tuhan. Yang kedua, lampe, hidup dalam kasih dan pengorbanan. Mari kita mengatakan 2026 aku mau hidup dalam kasih dan pengorbanan. 2, 3. Tahun 2026 aku mau hidup dalam kasih dan pengorbanan. Palungan.
terimalah anugerahnya yang tanpa syarat itu. Dia mau berbaring di hati kita yang kayak palunan. Dia mau bersama-sama dengan kita melayan, menjalani hari-hari di depan. Ya, Natal bukan sekedar perayaan tahunan, bukan perayaan tahunan, tapi sebetulnya suatu keputusan hidup. Apa yang kita memutuskan di Natal 2020 itu akan mempengaruhi hidupmu di tahun 2026. Apakah saya sudah menerima Juru Selamat secara pribadi? Apakah kita mau mengenal Kristus lebih dalam lagi sehingga punya akses? Apakah Natal mengubah cara hidup saya? Cara hidup itu bukan yang tadinya nggak pernah pakai dress dulu. Tapi biarlah apa yang Kristus contohkan buat kita di Natal, biarlah itu kita teladan. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Saya undang kembali ke musik. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan pujian seperti palunya. Biar hati kita yang kotor ini kita bawa kepada Tuhan. Dia mau berbaring di hatimu. Dia mau tinggal di hatimu. Haleluya. Seperti palunya
kaya dalam damai sejahtera, kaya dalam sukacita, kaya dengan segala kemurahan. Dan dia mau dibaringkan di palungan yang kotor. Dia mau berbaring di hatimu dan hatimu. Ya mungkin hatimu gak bersih-bersih amat, gak baik-baik amat. Mungkin masih ada kebencian, masih ada iri hati, mungkin masih ada kesombongan. Tapi dia mau berbaring di situ. Palungan itu menjadi terkenal karena Yesus berbaring di situ. Demikian hidupmu dan hidupku akan jadi berharga kalau Yesus berbaring di hati kita. Ini saatnya, saudara, ambil keputusan untuk berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ini saatnya lahirkan Kristus dalam hidup, dalam hari-hari, supaya dunia melihat dan dunia berkata, ternyata Tuhanmu hebat ya. Kamu yang emosian bisa jadi sabar kayak gini. Gimana sih caranya? Dunia akan berkata begitu. Kamu yang tadinya begitu sombong, tapi sejak kamu datang ke gereja, kamu udah sombong lagi. Kamu udah hati. Apa sih yang diajarkan di gereja? Biar dunia tanya gitu sama saudara. Ini hidup kami, biar hati kami boleh jadi palungan. Walaupun kotor, pada dibersihkan, tapi Tuhan mau masuk, mau hadir, mau berbaring di hati kami. Terima kasih Tuhan buat kasih yang tidak terhingga. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi ketika kami menceritakan kasih. Kami nggak bisa balas, Tuhan. Kami hanya bisa berkata terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Tuhan mau menerima kami. Bahkan Tuhan mau mati buat kami ketika kami masih berdosa. Sekarang kami mau selalu perhatikan undangan. Kami selalu mau hadir ketika Tuhan mengundang kami, supaya kami beroleh kelegaan di tengah himpitan beban dunia, di tengah himpitan kebutuhan, himpitan permasalahan di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan menyediakan kelegaan buat kami. Kami gak mau healing mencari di dunia ini, tapi kamu mau healing di hadirat Tuhan. Karena kelegaan sejati hanya kami peroleh ketika kami dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselam. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karyamu dalam hidup kami, biar kami boleh menutup tahun 2020 diakhiri dengan sesuatu yang manis hari ini. Kami kembali diingatkan akan kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ditutup tahun 2025 dengan kami datang dekat kepadamu, dengan kerelaan kami untuk melayani. Kami akan melihat dan akan membawa kami naik terbang di tahun 2026. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Kami akan melihat dan berjalan di dalam tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang lahir di Bethlehem itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Udas yang firman yang disampaikan ke kami. Dalam doa, terima kasih ya Bapak, Allah yang baik, Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguatkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di hari kelahiran-Mu ini Tuhan, kami boleh
berubah ya Tuhan Yesus, menjadi lebih baik lagi Tuhan. Amin. Menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah juga kami boleh lebih melayani Tuhan. Untuk saya di sini juga kami mengumpulkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna di tempat ini Tuhan, boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita angkat doa semangat kita hati ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih bisa merayakan Natal di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mencium mulia nama Tuhan. Engkau sudah merawat kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau lahir di hati kami. Kami di sini Tuhan, jemaat-Mu. Kami berserah kepada-Mu di ujung tahun ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kami Tuhan dalam lindungan-Mu. Tuhan, sebentar lagi
supaya umatmu tidak terlarut dalam pesta pora, umatmu tidak terlarut dalam kemewahan dunia. Biarlah umatmu boleh menyadari makna Natal yang sesungguhnya, menghidupi Natal di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga mohon Kau menolong aparat keamanan TNI Polri supaya mereka berawas-awas, supaya mereka boleh menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran selama ibadah Natal di semua gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sebentar akan melakukan perjalanan bersama keluarga, pulang kampung berlibur. Kiranya mereka selalu terikat dengan kasih Tuhan, mereka selalu datang kepada Tuhan, supaya kelegaan yang dari Tuhan boleh kami semua alami. Terima kasih Tuhan. Istimewa menyerahkan keluarga Bapak Kiri dan Ibu Yuli, jadikan keluarga ini berkat bagi keluarga besarnya, supaya melalui mereka berdua keluarga besarnya boleh melihat Tuhan Yesus. Dan mereka boleh percaya. Yang juga keluarga bagus, jadikan berkat di tengah sanak saudaranya, sehingga pertemuan keluarga ini boleh menghasilkan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kami semua, kami percaya kami akan menyelesaikan tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan sebagai satu keluarga GBT Faithful Community, biarlah damai Natal menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan sesama. Setiap konflik, setiap perseteruan dibuyarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hubungan-hubungan yang kaku, hubungan-hubungan yang tidak baik dicairkan, sehingga kami semua boleh saling mengasihi, saling mengampuni, bergandengan tangan maju bersama, menggenapi rencana Tuhan yang indah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan mengangkat tangan kami, membuka hati kami menerima rahmat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus tercurah atas hidup setiap kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yang sekolah diberkati engkau dalam pembelajaranmu, sehingga engkau menjadi siswa yang baik, siswa yang berprestasi, mempersiapkan masa depan dengan baik. Diberkati juga engkau secara rohani, imanmu makin kuat, pengharapanmu makin teguh, kasihmu makin nyata buat orang-orang di sekitarmu. Demikianlah setiap kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.